Media sosial saat ini telah mengambil peranan penting dalam penyebaran informasi. Namun demikian, banyak masyarakat yang menggunakan media sosial secara tidak bertanggung jawab. Salah satunya, media sosial digunakan untuk mengupload konten-konten negatif yang berisi penyebaran kebencian, sara, sadisme, hingga berita bohong. Ingat, bermedia sosial juga diatur undang-undang. Jadi setiap kesalahan dalam bermedia sosial dapat berujung pada pidana. Untuk itulah, mari bermedia sosial secara bijak. Hindari konten berbau sara, kebencian, sadisme, dan informasi bohong. Sertakan sumber dan jangan mengupload konten yang dibuat orang lain secara tidak lengkap. Baca secara utuh setiap informasi yang diterima dan jangan langsung merepost atau menyebarkan bila sumber tidak jelas. Ingat, saring sebelum sharing. Adapun para pihak yang terlibat, yang pertama adalah pemerintah, yang merupakan pembuat kebijakan, penegak hukum, dan penyedia program literasi. Yang kedua, platform atau media sosial yang merupakan penyedia infrastruktur, memiliki kekuatan untuk moderasi konten dan menerapkan algoritma. Yang ketiga, masyarakat sipil atau komunitas yang merupakan pemberi edukasi, verifikator fakta, dan pengawas. Selanjutnya, media massa atau pers yang merupakan penyedia informasi terverifikasi dan penyeimbang. Selanjutnya ada akademisi atau peneliti yang melakukan riset tentang pola penyebaran hoaks, dampak, dan solusi. Merupakan tempat formal untuk menanamkan literasi digital. Dan yang terakhir, individu atau masyarakat umum yang merupakan penerima dan penyebar informasi. Adapun potensi konflik kepentingan yang mungkin terjadi. Yang pertama, pemerintah versus kebebasan berekspresi. Kebijakan penegak hukum terhadap hoaks dapat dianggap sebagai pembatasan kebebasan berekspresi jika tidak dirumuskan dan diimplementasikan secara hati-hati. Jadi pengelolaannya perumusan kebijakan yang transparan, partisipasif, melibatkan masyarakat sipil dan ahli hukum, serta penegak hukum yang adil dan tidak pandang bulu, dengan batasan yang jelas antara hoaks atau disinformasi dengan kritis yang sah. Selanjutnya, masyarakat umum versus afiliasi atau keyakinan pribadi. Individu cenderung lebih mudah percaya pada hoaks yang sesuai dengan keyakinan atau afiliasi kelompoknya dan menolak fakta yang bertentangan. Jadi pengelolaannya pendekatan edukasi yang non-konfrontatif, fokus pada peningkatan kemampuan berpikir kritis daripada menyalahkan serta mendorong dialog dan empati antar kelompok. Dengan mengidentifikasi isu-isu ini secara komprehensif, kita dapat merancang strategi yang lebih efektif untuk menjaga kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, jika penyebaran hoax tidak dapat dicegah dengan baik, dampak yang akan terjadi sangat merugikan pecah belah masyarakat berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Lalu, penurunan kepercayaan publik yang mempersulit komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi krisis. Dan juga kerugian ekonomi, bisa menyebabkan kepanikan pasar, bahkan kerugian finansial langsung bagi individu ataupun perusahaan. Dan juga dapat mengancam kesehatan publik, misalnya tentang bahaya vaksin dapat membahayakan nyawa dan menghambat upaya penanganan pandemi ataupun penyakit. Penyebaran berita hoax, misinformasi, dan disinformasi adalah fenomena kompleks dengan berbagai penyebab. Yang pertama yaitu masih rendahnya literasi digital masyarakat, di mana masih banyaknya masyarakat yang belum bisa membedakan mana berita yang benar dan salah tanpa melakukan pemeriksaan sumber ataupun berpikir kritis terhadap konten yang disampaikan. Yang kedua yaitu kecepatan penyebaran informasi, di mana dengan adanya media sosial, informasi semakin cepat dan luas menyebar tanpa adanya filter yang memadai. Dan seringkali juga algoritma media sosial menyampaikan berita atau informasi yang memicu kemarahan atau emosi sehingga berita-berita hoax tersebut semakin cepat tersebarnya. Yang ketiga yaitu kurangnya verifikasi sumber, di mana masih banyaknya masyarakat yang membagikan berita tanpa melakukan verifikasi atau kredibilitas sumbernya. Yang keempat yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga formal, di mana masyarakat tidak percaya kepada berita resmi atau pemerintah, malah mereka lebih percaya kepada berita alternatif yang bahkan verifikasi
sumbernya saja tidak jelas. Yang terakhir yaitu dengan adanya kemajuan teknologi, sehingga seringkali membuat konten-konten palsu yang membuat masyarakat percaya terhadap konten tersebut. Baiklah, sekian. Ini saja yang bisa saya sampaikan terkait penyebab-penyebab berita hoax. Semoga kita semua bisa lebih bijak dalam memilih berita untuk kita terima. Terima kasih. Rekomendasi upaya pencegahan atau penyelesaian isu dari penyebaran berita hoax ini pada tataran kebijakan ialah kita harus meningkatkan literasi digital nasional. Artinya, dalam kurikulum literasi digital nasional dalam pendidikan formal mulai dari SD hingga perguruan tinggi harus mengajarkan tentang berpikir kritis, sehingga kita bisa mendapatkan wawasan berinternet yang sehat, sehingga penyebaran berita hoax tersebut dapat dicegah. Begitu juga dari tataran kebijakan lainnya ialah penegakan UU ITE tersebut harus jelas dan adil, sehingga penyebar berita hoax tersebut dapat kita jerat. Begitu juga dalam tataran teknis dalam implementasi kehidupan sehari-hari ialah kita sebagai masyarakat itu harus dituntut verifikasi mandiri dari berita tersebut. Artinya kita harus bisa saring sebelum sharing, mengecek dulu kebenaran berita tersebut baru membagikannya. Di contoh yang lain sebagai dari implementasi dalam kehidupan sehari-hari inilah kita bisa melakukan edukasi kreatif, mulai dari memberikan contoh dari bahaya tentang berita hoax ini tersebut. Nah, di sini saya sebagai seorang yang dapat berperan dalam pemberantasan penyebaran berita hoax tersebut ialah yang paling pertama saya bisa melakukan cek informasi pertama. Di sini bisa dijelaskan bahwa cek informasi pertama ini ialah saya harus mensaring dulu berita sebelum membagikannya. Begitu juga saya juga harus membagikan berita juga yang bermanfaat atau berita yang baik, dan juga mengedukasi masyarakat supaya lebih berhati-hati dalam penyebaran berita hoax ini tersendiri. Ada beberapa isu kontemporer yang sangat relevan dalam berpotensi menjadi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan di Indonesia saat ini. Contohnya yang paling menonjol yaitu penyebaran hoax, misinformasi, dan disinformasi di media sosial, di mana isu ini merujuk pada penyebaran informasi yang salah atau menyesatkan yang sengaja dibuat untuk menipu melalui media sosial. Seperti salah satunya hoax terkait vaksin COVID-19 yang sangat menghambat program vaksinasi di Indonesia, yang mana dapat menimbulkan ancaman persatuan dan kesatuan bangsa, memicu konflik yang dapat mengganggu stabilitas sosial, ekonomi, di mana ini juga dapat menghambat proses pembangunan nasional di Indonesia dan menjadi tantangan bagi literasi digital di masyarakat, penegak hukum dalam menangani penyebaran hoax ini.